tidak ada di dalam hatinya Allah dan Rasulnya, maka dia akan merasakan kesedihan yang sangat. Ini tandanya. Yang kedua, tanda mereka yaitu dermawan. Ya, dermawan itu tidak harus kaya. Dermawan itu orangnya nggak tegaan, ataupun orang yang nggak mau lihat orang susah, atau dia lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Ini dermawan. Orang dermawan adalah kekasih Allah walaupun dia orang bodoh, nggak bisa apa-apa. Jadi aulia nggak ada yang pelit. Walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pelit tidak. Kekasih Allah di antara tandanya adalah asyahid ataupun dermawan. Ini kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia tidak punya rasa takut dan khawatir kepada dunia ini, dia tidak punya rasa pelit, dan dia tidak punya hati yang jelek tadi. Begitu banyak tanda-tandanya. Tapi semua kembali tanda-tanda itu kepada hati, hadirin. Hati adalah pusat perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati adalah pusat perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa orang bisa menjadi kekasih Allah? Karena hatinya dipandang oleh Allah baik dan pantas. Dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau dinilai sama orang. Orang mau nilai dia apa aja terserah. Dia nggak bangga, dia nggak senang. Ya, dia puji ataupun nggak dipuji sama aja. Bahkan kalau dia dicaci maki sama orang, dia lebih senang. Kenapa? Karena begitulah aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau terlihat. Aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau ketahuan makomnya ataupun kelasnya, tapi dia ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, permainan hati. Kali saya sedikit terlalu tinggi bicaranya, tapi bahwa pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang selalu setiap saat diharapkan. Perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dicari oleh aulia-aulia Allah. Ya, kalau kalian minta pandangan perhatian seorang perempuan, atau seorang perempuan minta perhatian seorang laki-laki, bagaimana dia akan selalu membuat kepribadiannya baik di antara keduanya. Karena dia ingin cari perhatian. Seorang murid ingin cari perhatian gurunya. Bagaimana caranya untuk gurunya senang? Seorang karyawan ingin cari perhatian bosnya. Bagaimana supaya bosnya bilang baik, bagus kamu, top kamu. Kamu cari perhatian. Tapi aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak cari perhatian makhluk. Dia tidak cari perhatian hamba-hamba, tapi yang dia cari adalah perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia cari adalah perhatiannya Nabi besar Maulana Muhammad. Sehingga dia mau susah, mau senang, sama aja sama dia. Yang penting Allah Ta'ala senang sama dia. Yang penting Nabi besar Maulana Muhammad SAW cinta dengan dia. Kalau ini terjadi, mereka lah adalah aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketahuilah apa yang diucapkan oleh Habib Muhammad bin Hadi. Mereka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini baik, dan makom mereka begitu tinggi dan besar. Ketahuilah kenapa Syekhul Ba'abbad dengan Ali Imam Ali Guyur, mereka itu mempunyai kelas yang berbeda. Sedangkan begitu karamat Syekh Ba'abbad, dan begitu pula karamatnya Syekh Ali Guyur. Ketahuilah bahwa yang membedakan di antara kedua wali Allah, padahal mereka dua-duanya wali, apa yang membedakan? Hati mereka.
Jadi magam kelas para wali itu akan naik terus sampai dia melihat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan hati mereka bertambah baik kepada Allah, bertambah baik kepada Allah, bertambah baik kepada Allah, bertambah baik kepada Allah. Tiap detik mereka selalu baik. Jangan pun baik dia kepada Allah, baik dia kepada manusia. Jangan pun dia baik kepada manusia, baik dia kepada jin. Jangan pun dia baik kepada jin, baik dia kepada hewan-hewan. Dia gak mau asal matiin semut sembarangan. Dia gak mau mengambil pohon dipetik sembarangan. Dia gak mau, pokoknya yang bikin hal-hal hatinya tidak baik dia tidak mau kerjakan. Jadi aulia Allah itu bagaimana tiap harinya itu memperbaiki hati. Jadi yang disebut dengan magam atau kelas adalah tiap detik hatinya berbuat baik kepada Allah. Dia ingin pandangan Allah, dia ingin pandangan Allah, dia ingin pandangan Allah, dia ingin pandangan Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala memandang dia. Inilah para aulia-aulia Allah yang sedikit kali saya bahas agar kalian mengetahuinya, bahwa orang ingin diangkat menjadi wali Allah, baikkan hatinya, baikkan hatinya. Ya, kalau tidak mau dia orang rugi. Karena orang yang rugi itu orang yang tidak mau menjadi kekasihnya Allah, yang tidak mau menjadi kekasihnya Nabi besar Maulana Muhammad SAW, adalah orang-orang yang rugi. Nah, karena kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi adalah Nabi yang sangat mulia. Khairun nas Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman, yang mana dia punya akhlak karena hulugul Quran. Akhlaknya itu bagai Quran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada kekurangan bagi Rasulullah SAW sedikit pun. Kalau ada nanti antum bilang, oh Rasulullah ini ada kurangnya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Betul. Kalau ada bisa baca, bisa nulis, berarti ada gurunya. Kalau ada gurunya, berarti Nabi Muhammad SAW adalah murid, dan gurunya lebih besar daripada muridnya. Karena itulah Al-Quranul Karim diturunkan, gurunya Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi dibilang Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, tetapi Nabi pemegang mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebesaran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, begitu aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kepada aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bila kita ingin dijadiin kekasih Allah, dekatlah dengan orang-orang yang dicintai oleh kekasih Allah. Ya, contohnya bila kalian ingin dicintai oleh mereka para kekasih Allah, kalian duduk di sini. Ini adalah salah satu jalan untuk mereka para aulia cinta kepada engkau. Duduk mendengarkan ucapan-ucapan salaf, mau ngerti nggak ngerti, antum duduk aja. Insya Allah mereka akan hadir di dalam mimpi antum. Akan duduk di dalam kesusahan antum. Akan ada dikala antum ini semua sedang membutuhkan sesuatu dengan semacam ini. Karena mereka ini ahlul wafa. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, awama alim tabi'anana ahlul wafa. Kamu nggak tahu katanya, kami ini para wali-wali Allah ini dermawan loh. Kamu baik kepada kami akan baik 10 kali kepada kamu. Kamu baik kepada kami 10 kali, kami akan baik kepada kamu 100 kali. Kamu baik 100 kali kepada kami 1000 kali baik kepada kamu. Awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna mazala tahta. Dan orang-orang yang cinta kepada kami, dia ada di bendera kami. Amin. Orang yang cinta kepada wali Allah, dia gak akan sasar, hadirin. Gak akan nyasar. Ini zaman-zaman nyasar, ya. Ini zaman-zaman nyasar, zaman yang banyak macam-macam model-model. Tapi kalau kamu gak bakal mau, kalau kamu sekalian gak mau sasar, kalau kamu sekalian gak mau bingung, maka ikutilah jalan mereka para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kamu nanti di akhirat akan ketemu dengan panji-panji. Kamu akan ketemu bendera-bendera
yang kamu kenal. Nanti kalau kamu sering baca benderanya, kamu sering baca kitabnya Habib Muhammad bin Hadi Assegaf, kamu berarti akan ikut rombongannya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Harisi. Karena beliau adalah muridnya Habib Ali Subtuduran. Dan Habib Ali Subtuduran di sana beliau punya liwa, punya panji, punya bendera, dan bendera yang dikenal oleh tentu Nabi kita Maulana Muhammad. Ikuti apa yang di beliau. Nah, kalau kita ingin ditolong oleh mereka, maka jangan pernah majelis yang semacam ini kalian remehkan, walaupun cuma 100-200 orang. Karena majelis yang semacam ini menjadikan kalian ini bisa tambah cinta dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Kalian akan tambah baik hati kalian dengan Allah. Kalian akan tambah sayang kepada Allah. Kalian akan tambah cinta kepada Allah. Kalian akan tambah baik, kalian punya hati kepada Allah, kepada makhluknya Allah. Karena yang dibacakan adalah aulia-aulia Allah. Dan aulia-aulia Allah adalah kekasihnya Allah. Dan bila saja kalian duduk mendengarkan kisah-kisah mereka, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian mendengarkan kisahnya Nabi besar Maulana Muhammad? Kalau kalian duduk semacam ini aja lebih baik daripada kalian mengerjakan salat 1000 rakaat. Bahkan mendengarkan pembicaraan ini yang dibacakan tadi oleh Habib Muhammad bin Hadi Assegaf, lebih baik kamu ibadah sampai badan kamu terpatah-patah, kamu punya tulang. Itu ibadah kamu yang patah bertulang-tulang untuk ibadah, dengan kamu duduk 1 jam 2 jam di sini, lebih baik kamu duduk 1 jam 2 jam daripada kamu ibadah sampai badanmu terpatah-patah. Karena apa? Karena kamu mengucap kekasih Allah, di situ Allah Ta'ala mengenal kekasihnya, dan kamu akan dicintai Allah karena kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu sholat, kalau kamu belum dikenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai badanmu remuk pun Allah belum kenal kepada kamu. Oleh karena itulah menceritakan mereka lebih baik daripada kamu ibadah sampai badanmu dan tulangmu terpatah-patah. Ini tandanya bahwa menceritakan aulia adalah obat hati. Obat hati diantaranya membicarakan walinya Allah, atau duduk dengan orang saleh, atau menceritakan orang saleh adalah obat hati. Karena mereka lah yang akan menampar hati kita. Karena mereka mainannya hati, hadirin. Mereka nggak mainan logika, mereka mainan hati. Jadi nggak ada tuh aulia Allah tuh mainannya logika. Oh jangan-jangan, nggak ada. Nggak ada tuh wali. Oh jangan-jangan, nggak ada. Wali nggak ada. Oh jangan-jangan, pasti dia mainannya hati. Oh seandainya. Oh tidak ada. Oh dia tidak ada. Oh tapi kalau dia sudah mengucap begini, maka itulah yang terjadi. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga hati kita. Ya, kalau kita mau dijadikan kekasih Allah, jangan sombong, jangan bangga diri, jangan riya. Apa sih bangga diri nih gue nih? Sombong apa nih sombong? Sombong itu dia meremehkan omongan orang, tidak mau dengar dinasihatin nih. Kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Dia nggak mau anggap itu sombong. Ya, tidak mau menganggap omongan orang. Dan diantaranya lagi orang sombong itu, selain dia tidak mau dinasehati, dia meremehkan kebaikan-kebaikan. Contohnya dia meremehkan majelis yang semacam ini, ya. Oh majelis mah yang Abdul baca kitab baca kitab ini. Oh majelis ente sih selawatan dulu.
Misalnya begitu, ya. Apa dia remehkan semacam itu? Maka kalau keluar kata-kata semacam itu, dia bukan kekasihnya Allah. Walaupun ilmunya 7 lapis bumi, 7 lapis